Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sahabat berbagi yang dirahmati Allah, khususnya untuk para wanita, untuk kaum wanita ya, di bulan Ramadan ini mari kita bersemangat untuk mengumpulkan ya pundi-pundi amal kita, untuk mengumpulkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya gitu ya. Nah, lumbung pahala bagi wanita ketika di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini apa gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita gitu ya. Jangan pernah kita khawatir gitu kan. Biasanya banyak yang mengatakan, aduh saya nggak bisa gini karena lagi haid, terhalang nifas, atau saya nggak bisa maksimal dalam beribadah karena saya sibuk di dapur kan gitu ya. Itu keluhan rata-rata para ibu atau para wanita ketika di bulan Ramadan ini ya. Sungguhnya jangan pernah khawatir kita kekurangan amalan, atau jangan pernah khawatir kita tidak bisa mengumpulkan pahala di bulan Ramadan ini ya. Pertama, ketika kita dalam kondisi sedang berhalangan, atau ketika kita sedang kondisi misalnya haid, nifas, ataupun tadi ya ada sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah, maka apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kata Rasulullah, bagaimana jika seorang hamba dia sakit atau dia sedang safar, maka akan dicatatkan baginya pahala seperti pahala ketika dia sedang mukim atau ketika dia sedang sehat. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita sedang terhalang oleh sesuatu sehingga kita misalnya tidak bisa beribadah secara maksimal gitu ya, misalnya tidak bisa sholat, tidak bisa puasa karena haid, nifas, atau kita tersibukkan dengan kesibukan kita kerja atau di rumah, maka kata Rasulullah, sesungguhnya kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika kita sudah terbiasa melakukan sholat, amalan-amalan, maka kita akan tetap dicatat amalan tersebut walaupun kita sedang dalam kondisi berhalangan atau ada kendala-kendala tertentu gitu, seperti itu. Maka kita harus optimis ya, para wanita ya, kaum ibu-ibu atau muslimah ya yang dirahmati Allah. Nah, kita harus tetap semangat gitu ya. Bagaimana? Pertama ya, tentu kita harus luruskan dulu niat kita ya. Tentu kita harus memperbaiki ya amalan-amalan hati kita. Luruskan niat, kita saum, kita puasa dan seterusnya karena Allah, hanya karena Allah saja. Kemudian ya, banyak amalan-amalan, tunaikan dulu prioritas amalan-amalan tersebut yang wajib dulu. Tunaikan yang wajib-wajibnya dulu. Contohnya misalnya sholat tepat pada waktunya, misalnya saum ya, atau ketaatan kepada suami misalnya ya. Jangan sampai terbentur kepada misalnya kita lebih mengutamakan sesuatu yang sunnah dibandingkan yang wajib. Misalnya pilihannya bukber gitu ya, misalnya terutama ini misalnya ya, ketika para wanita misalnya berkumpul dengan komunitas atau teman-temannya, biasanya kita kan suka bukber gitu ya. Bukber di mana misalnya? Bukber ini kan sesuatu yang sunnah ya sifatnya gitu ya, tidak wajib. Nah, terkadang banyak orang untuk lebih mengedepankan bukber dibandingkan sholat gitu, yang sudah dilakukan tetapi kemudian dia tinggalkan sholatnya gitu ya. Buka tapi kemudian dia tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tapi kemudian lebih mengutamakan yang sunnah-sunnah, atau dia tidak sholat maghrib atau isya tapi dia sholatnya sholat tarawih gitu. Nah, maka laksanakan dulu, tunaikan dulu kewajiban kita, yang wajib-wajib kita utamakan. Kemudian bagaimana lagi? Kemudian kita coba tunaikan yang sunnah-sunnah. Setelah itu maka kita laksanakan yang sunnah-sunnah tadi itu ya. Salah satunya misalnya ya, sahur diakhirkan, kemudian berbuka dipercepat dan seterusnya. Itu amalan-amalan sunnah, atau sodako, tilawah, zikir ya, dan seterusnya. Banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah khususnya bagi kita wanita ya, jaga lisannya ya, jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan maksiat dan seterusnya, maka Allah sesungguhnya falaisa lillahi hajatan, sesungguhnya Allah itu tidak butuh
ya, tidak butuh puasa kita, tidak butuh saum kita gitu. Yang Allah butuhkan adalah keimanan kita, hati kita. Maka bukan hanya puasa secara zahir, tapi juga kita perbaiki amalan-amalan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.